Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada kalimat atau perkataan Yesus yang tidak tertulis dalam kitab Injil, tapi diungkapkan atau diingatkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dua perbuatan ini bertolak belakang. Tetapi Yesus berkata, orang yang memberi lebih berbahagia. Namun melihat kenyataan yang terjadi, manusia lebih berbahagia ketika dia menerima, karena ada sesuatu yang bertambah dalam hidupnya. Sedangkan ketika memberi, akan ada sesuatu yang berkurang dari dirinya. Apakah ada keadaan di mana seseorang layak untuk memberi? Atau adakah suatu keadaan di mana keadaan itu membuktikan saya siap untuk memberi? Atau adakah keadaan di mana seseorang tidak bisa memberi? Mungkin kita akan berkata, aku akan memberi ketika gajiku sudah besar. Aku akan memberi ketika kehidupanku sudah semakin layak. Aku akan memberi ketika penghasilanku 10 kali lipat. Atau aku tidak bisa memberi karena uangku sedikit. Aku tidak bisa memberi karena kesibukanku dan banyak hal. Tetapi apakah memang demikian? Bapak Ibu saudara terkasih, Paulus mengangkat sebuah kisah, yaitu jemaat Makedonia. Ketika di Yerusalem terjadi krisis ekonomi, kehidupan sangat melarat, mereka sangat membutuhkan pertolongan. Ternyata pertolongan tidak datang dari orang-orang yang memiliki kelebihan, yang hidupnya serba kecukupan. Tetapi pertolongan itu datang dari jemaat di Makedonia yang kenyataannya mereka adalah jemaat miskin, jemaat berkekurangan, jemaat yang melarat. Dan bahkan bukan Paulus yang meminta mereka memberi pertolongan, melainkan jemaat Makedonia sendiri. Mereka meminta agar dilibatkan dalam kegiatan diakonia atau memberi bantuan. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah mereka kaya sehingga mereka berlebih? Sehingga mereka memberi, menolong? Apakah karena mereka hidupnya berkecukupan sehingga mereka mampu untuk berbagi? Kenyataannya tidak. Tetapi satu hal yang membuat mereka mampu memberi adalah mereka betul-betul merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam nas ini mereka berkata bahwa mereka sudah terlebih dahulu memberi diri mereka kepada Tuhan. Kemudian mereka memberikan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Memberikan diri kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Segala sesuatu yang ada padaku adalah milikmu. Ini hal yang sejalan ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, maka kita akan memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Jangan kita balik. Kita menganggap ketika kita memberikan sesuatu, memberikan uang atau barang kepada Tuhan atau kepada orang lain, seakan-akan itu mewakili diri kita. Tidak.
Tuhan tidak membutuhkan harta atau uang, tapi Tuhan membutuhkan diri kita. Demikianlah jemaat Makedonia memberikan diri mereka kepada Tuhan dan mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Bahkan Paulus berkata bahwa yang mereka berikan itu lebih dari yang ada pada mereka. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin. Ternyata jemaat Korintus pernah berjanji kepada Paulus dalam 1 Korintus bahwa mereka akan memberikan pertolongan kepada siapapun. Kenyataannya dalam kisah ini mereka tidak memberikan apa-apa. Sehingga Paulus berkata, ingatlah bahwa kehidupanmu saat ini itu adalah karena Yesus Kristus. Karena Yesus yang adalah anak Allah, adalah Raja, Dia rela yang dari kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Supaya kita kaya dalam hati. Sehingga firman Tuhan juga kepada kita saat ini, Tuhan menginginkan satu hal dari kita. Kaya hati, kaya dalam segala hal. Kaya dalam iman, perkataan, perbuatan, dalam pelayanan kasih. Dengan demikian, memberi pertolongan bukan tentang jumlah, tetapi tentang sikap. Marilah kita kaya dalam kasih meskipun kita miskin dalam harta. Marilah kita kaya di hadapan Tuhan meskipun kita miskin dalam ukuran dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami kaya di hadapan-Mu karena pemberian dan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu untuk berbuat kasih kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.